Eh, Judulnya Demi Anak-Anakku. Ketika mentari masih tidur nyenyak, burung masih enggan berkicau, ayam pun belum bangun dari tidurnya. Aku telah merangkak menuju lorong waktu, mengejar harapan yang masih samar. Ku tak hiraukan penatnya raga, letihnya sukma, asal kau bisa kuantarkan ke gerbang cita. Asal kau bisa mengecap manisnya bahagia. Kadang ku tak hiraukan rambut yang memutih. Kadang ku tak hiraukan penat dan letih. Kadang kaki ini sudah mulai tertatih-tatih. Kadang makan pun tidak lagi terasa gurih. Kadang perut ini sudah terasa perih. Tapi tak kuhiraukan demimu anak-anakku. Satu pinta menyuruh dada. Jangan pengorbanan ini kau sia-siakan. Wujudkan impianmu yang kau cita. Gapai impian yang mulia. Iringi dengan lantunan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palanta di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan tokoh perempuan hebat ini yang menginspiratif banyak orang, seorang aktivis perempuan di kampung halaman, seorang tenaga pendidik dan juga orang yang sangat selalu berpikir positif ini. Dan beliau adalah Ibu Yurniati Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan berbincang ini soal pengalaman hidup beliau, karena dia hidup di masa-masa yang sulit, lahir di masa Orde Lama, tumbuh besar di masa Orde Baru, kemudian sekarang hidup di masa reformasi, dan tentu banyak pengalaman yang beliau terima. Selain itu juga beliau ini adalah salah satu pernah menjadi guru teladan tingkat nasional dan sangat produktif, menulis banyak buku dan mensponsori lahirnya majalah sekolah di tempat beliau mengajar. Dan untuk itu mungkin kita akan berbincang banyak hal. Dan selamat mengikuti, jangan lupa like, subscribe, dan share ini jika ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ustaz. Jadi perbincangan kita siang ini, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak cinta. Yeah. Nah, tak tahu karena tak ta'aruf. Mungkin bisa diperkenalkan identitas Ibu. Oke, Ustaz. Baik, perkenalkan saya Yurniati Munir. Berasal dari Dusun Karatau, Jorong Bangkaweh, Kanagarian Ladang Laweh, Kabupaten Agam. Keseharian saya mengajar di SMPN 1 Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Dan insya Allah bulan Juni ini adalah bulan terakhir bagi saya untuk mengabdi di SMP 1 Batipu. Karena terhitung 1 Juli saya akan pensiun. Kalau bisa cerita tentang riwayat pendidikan Ibu? Baik Ustaz, saya SD di SD Parabe Bangkaweh namanya, di desa saya lahir. Kemudian saya menyambung ke tingkat SLTP dan SLTA-nya di Sumatera Tawali Parabe sampai kelas 6. Kemudian saya masuk ke IKIP Padang tahun 1979. Dan berarti jadi pegawai negeri sejak tahun? Saya tamat tahun 1981. 81 di IKIP Padang, program D2 pada waktu itu. Kemudian setahun kemudian baru saya diangkat di SMPN 1 Batipu. Menjadi guru di sana sejak tahun itu. Dan alhamdulillah
sampai terakhir saya mengabdi 2020 ini saya masih berada di SMP 1 Batipu. Berarti 37 tahun 3 bulan saya berada di SMP 1 Batipu itu, Ustaz. Menarik. Orang banyak minta pindah dekat kampung. Kenapa Bu Yurniati nggak minta pindah, misalnya kan dekat di sini ada beberapa SMP yang lebih dekat. Kenapa pilihannya tetap di Batipu itu? Barangkali sudah takdir juga, salah satunya mungkin seperti itu. Tapi yang terutama sekali barangkali karena SMP 1 Batipu itu memang jaraknya dari tempat tinggal saya itu 30 km lah. Tapi saya merasa nyaman di sana, artinya baik itu masyarakatnya maupun teman-teman yang berada di SMP 1 Batipu itu yang membuat saya betah di sana, sehingga memang pernah saya dulu berniat untuk pindah ke sana, pindah dari sana, kemudian saya urus tapi terkendala. Akhirnya saya memutuskan mungkin disinilah tempat saya mengabdi yang terbaik begitu. Dan mungkin itu ada rahasia dari Allah juga karena dari sanalah saya dibesarkan, dari sanalah saya meniti karir dan alhamdulillah sekitar tahun 2007 saya menjadi utusan Sumatera Barat mewakili guru SMP mengikuti guru prestasi tingkat nasional. Barangkali itu janji Allah pada saya sehingga setelah kembali dari sana saya merasakan bahwa saya berhutang lah di SMP 1 Batipu yang telah membesarkan saya, yang telah memberikan saya peluang. Makanya saya betah saja di sana, Ustadz, gitu. Oke, menarik ini Bu. Apa enaknya jadi guru itu? Maksudnya Pak? Ustadz? Apa enaknya jadi guru itu? Bagi saya cita-cita saya jadi guru itu mungkin sudah dari kecil. Dulu kan di Karatau itu ada semacam pendidikan yang disebut dengan pendidikan non formal lah istilahnya, didikat subuh begitu. Di didikat subuh itu saya sudah sering muncul di depan, baca puisi misalnya, membaca doa-doa segala macam. Sehingga dalam hati saya itu sudah ada rasa untuk sudah bercita-cita lah untuk menjadi seorang guru dari kecilnya begitu. Sehingga di dalam penampilan keseharian saya suka membimbing teman-teman yang sebaya dengan saya pada waktu itu begitu. Pokoknya saya dari dulu itu sudah ingin menjadi guru lah begitu. Ibu Yurniati Munir ini kan banyak ya guru-guru di usia sudah hampir pensiun itu tidak produktif. Tapi Bu Yur ini masih gigih untuk melahirkan majalah, semakin produktif menjelang pensiun, ada beberapa buku yang ditulis. Apa yang memotivasi? Kan sebetulnya lebih baik menikmati masa-masa sisa dengan tidak repot-repot, susah-susah untuk mengurus ini, bikin buku ini, jangan naik pangkat juga nggak bakalan naik pangkat lagi gitu karena pensiun. Tapi kenapa masih mau menulis? Kemudian kenapa masih mau mengurusin majalah, sibuk mengurusin majalah, itu kenapa? Begini Ustadz, barangkali itu cita-cita saya dari kecil itu. Saya memang juga hobi dari kecil itu sudah mulai menulis-nulis walaupun dalam bentuk puisi-puisi sederhana begitu. Itu sudah saya mulai. Jadi artinya kepuasan batin bagi saya ketika saya bisa melahirkan sebuah karya atau setidaknya membimbing anak-anak untuk bisa berkarya. Supaya Ustadz ketahui yang namanya majalah ini saya sudah kami bersama dengan dengan teman di sekolah itu untuk menciptakan majalah ini sejak tahun 2017 gitu. Yang pertama sekali 2017, kemudian 2018, kemudian 2019 dan ini yang terakhir 2020 gitu. Dan supaya Ustaz ketahui bahwa sebelum majalah ini ada, karena memang majalah ini biayanya juga mahal segala macam. Jauh sebelum literasi nasional diterapkan di Indonesia ini atau dianjurkan untuk berliterasi, insya Allah SMP 1 Batipu itu sejak saya tahun 1984 sudah mengajak anak itu untuk
membuat majalah dinding yang namanya, dan alhamdulillah pada waktu itu 1985 ketika Pak Harmoko jadi Menteri Penerangan pada waktu itu, kebetulan majalah dinding kami itu mendapat finalis lah 10 besar di Sumatera Barat, dan kami diundang begitu. Nah, saya menemani anak ketika itu dan bertemu dengan Pak Harmoko karena mendapat hadiah juga ketika itu. Dan begitu seterusnya, dan artinya majalah dinding di SMP 1 Batipu itu sudah ada sejak tahun 1984 gitu. Dan juga saya sudah membimbing anak menulis karya tulis remaja begitu. Kebetulan anak saya pernah 2 orang dulu masuk finalis di Sumatera Barat menulis karya tulis ilmiah remaja itu sekitar tahun 1984 juga kalau tidak salah. Itu alhamdulillah walaupun sederhana tapi mereka sudah berani tampil mempresentasikan karyanya di tengah para pelajar di Sumatera Barat pada waktu itu begitu. Jadi artinya saya dari dulu itu memang sudah membiasakan diri karena itu panggilan nurani saya untuk bisa menulis ini, Ustadz. Nah, terlebih lagi untuk membimbing anak gitu. Jadi bukan hal baru rasanya bagi saya untuk melahirkan karya-karya tulis ini, terutama untuk membimbing anak gitu. Jadi artinya lahirnya majalah Carano ini itu cikal bakalnya adalah dari majalah dinding dulu namanya begitu. Nah, makanya sekitar tahun 2017 kepala sekolah saya kebetulan waktu itu kepala sekolahnya baru Bapak Zulhadi namanya. Beliau itu alumni di SMP 1 Batipu. Beliau itu ketika saya mengatakan bahwa saya berkeinginan untuk membuat majalah, karena majalah dinding ini kan hanya terbatas, kadang-kadang dibaca anak, kadang enggak, karena dia diletakkan di dinding-dinding saja kan begitu. Akhirnya saya katakanlah kepada kepala sekolah Pak Zulhadi itu pada waktu itu bahwa saya berkeinginan dengan teman-teman untuk melahirkan majalah. Itu mendapat respon dari Bapak kepala sekolah itu kan. Alhamdulillah berkat beliau lah akhirnya lahirlah majalah pertama ini, majalah pertama Carano ini begitu. Nah, di SMP 1 Batipu, dan alhamdulillah sampai kemarin itu kami sudah menerbitkan majalah Carano yang keempat. Kebetulan yang keempat ini adalah mungkin barangkali majalah Carano yang terakhir saya membimbing anak-anak untuk melahirkannya. Dan kebetulan di sini ada Bapak Kepala Dinas yang memberikan kata sambutan pada majalah ini ya, merupakan sebuah apresiasi bagi majalah ini dari Kepala Dinas. Walaupun ketika itu yang seharusnya majalah yang keempat ini akan di-launching tanggal 9 Maret begitu oleh Bapak Kepala Dinas itu. Kami sudah mempersiapkan segala satunya. Tapi karena ketika itu yang datang bukan kepala dinas tapi adalah ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, maka beliau saja lagi jadinya yang meluncingnya gitu. Dan kebetulan Maret itu merupakan awal pertama kita COVID. Nah, awal pertama COVID yang anak-anak sudah diliburkan pada waktu itu setelah launching majalah tanggal 9 Maret itu begitu. Itu majalah. Buku yang ditulis sudah ada berapa, Bu? Kalau yang untuk menulis solo itu ada 2 buah buku, yang berbentuk buku ini ada 2 buah. Ini buku pertama saya yang bernama yang berjudul Wanita Perkasa. Ini khusus untuk kisah berbentuk puisi, antologi puisi yang saya tulis. Yang isi puisi itu adalah bagaimana perjuangan orang tua saya, Ibu Asma Munir, Asma Abbas maksudnya, berjuang mati-matian membesarkan kami bertujuh begitu. Karena kebetulan bapak kami itu sudah meninggal ketika kami masih kecil-kecil gitu. Jadi melihat perjuangan beliau, maka saya tergerak untuk menuliskan kisahnya dalam bentuk puisi gitu kan. Kemudian saya lahirkan juga sebuah buku yang bernama Wanita Surga Merajut Asa. Ini kisah 9 orang wanita, termasuk ibu saya di dalam cerita ini, berbentuk kisah dia menceritakan bagaimana
suka dukanya seorang ibu, seorang wanita ketika harus berjuang menyekolahkan anaknya, membesarkan anak-anaknya begitu. Yang wanita tersebut ada yang ditinggal mati suaminya, ada yang ditinggalkan suaminya karena beralih ke lain hati misalnya, atau ada yang punya suami tapi mungkin suaminya tidak begitu bisa mencukupi nafkah yang diberikan kalau hanya mengharapkan suami saja begitu. Tapi di sini terlihat bahwa wanita-wanita yang dikisahkan dalam buku ini memang betul-betul wanita yang sangat perkasa begitu, yang bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi walaupun tertatih-tatih gitu. Nah, jadi buku ini buku solo. Buku ini buku solo namanya. Yang saya tulis sendiri gitu. Sementara yang 7 buah ini adalah buku antologi yang ditulis bersama. Ada yang berbentuk pantun seperti ini, Ustadz. Ini pantun NKRI yang ditulis oleh guru se-Nusantara. Nah, salah satunya saya ada di dalam gitu kan. Nah, ini juga yang berbentuk artikel-artikel yang di dalamnya juga ditulis bersama guru-guru yang ada di Indonesia gitu. Ada sebanyak 6 buah. Jadi kalau untuk menulis buku secara bersama, saya tuh sudah ikut 7 buah buku, sementara yang solonya ini ada 2 buah. Dan ini Ustadz, ini adalah antologi puisi yang dikarang oleh anak SMP 1 Batipu. Nah, ini hasil karya anak SMP 1 Batipu ini yang terakhir, yang telah melahirkan sebuah puisi yang berjudul Pelangi di Atas Langit Biru. Mudah-mudahan ini jadi cikal bakal bagi mereka untuk bisa meneruskan menulis walaupun tulisan mereka itu secara bersama-sama. Jadi salah satunya usaha untuk menggerakkan literasi di sekolah maksudnya Ustaz. Bu Yur ini bukan hanya ngajar, ngurus kampung halaman juga iya, Insya Allah, ngurusi keluarga juga iya. Insya Allah. Itu gimana membagi waktu? Ya seperti orang lain juga barangkali Ustaz ya. Kalau saya, mungkin barangkali Ustaz tidak percaya, kalau dalam keseharian saya ketika saya masih aktif mengajar, kan sekarang ini sudah terakhir saya ini untuk mengabdi di SMP 1 Batipu. Saya jam 3:30 itu sudah bangun Ustaz, gitu. Nah, saya sudah siapkan segala macam yang akan saya tinggalkan, sebab saya jam 6 harus berangkat ini pergi sekolah Ustaz, gitu. Nah, jam 6 sudah harus berangkat ke sekolah, sudah harus naik mobil, angkutan umum begitu, makanya segala sesuatunya sudah bisa diatur lah begitu. Terus kegiatan kampung atau kegiatan masjid lah misalnya, kebetulan saya pengurus Masjid Al-Ihsan Karatau itu, ya sepulang sekolah lah, mungkin bisa malam lah misalnya, atau di hari-hari Minggu begitu. Dan tidak di Karatau saja Ustaz. Alhamdulillah saya juga bisa ikut di Kanagarian sebagai bundokandu segala macam. Pokoknya sedikit-sedikit saya bisa ikuti organisasi itu, Ustaz. Gimana Ibu bisa bertahan? Namanya mengurus masyarakat kampung ini kan ada suka, ada duka, ada apa namanya ya? Ada yang kadang-kadang orang maunya enaknya saja, susahnya enggak, banyak hujatan. Kalau istilahnya ada 10 pekerjaan yang dikerjakan, 9 yang betul, salah satu kena marahnya 11 gitu ya, hilang yang 9, dan itu kan dialami ya sedekatnya. Bagaimana bisa bertahan? Ya barangkali Ustaz, saya berprinsip seperti ini saja. Kalau seandainya saya tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, saya akan lanjut saja dengan pekerjaan yang saya lakukan. Saya yakin bahwa yang saya buat itu betul begitu. Yang namanya masyarakat, namanya pendidikannya beragam, segala macam, sudah pasti seperti itu. Tapi bagi saya itu saja prinsipnya. Kalau rasanya yang saya buat itu positif dan itu tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan, saya akan berbuat seperti itu. Saya tidak takut dengan hujatan segala macam, walaupun itu pasti ada begitu. Tapi saya yakin bahwa kalau kita tidak berbuat, dengan sendirinya ria-ria seperti itu akan hilang saja gitu. Bagaimana menyikapi hal-hal yang negatif? Kadang-kadang itu kan mengaruhi psikis. Ya sebenarnya memang iya begitu. Tapi kembali kepada yang tadi itu juga, bahwa saya yakin bahwa kalau kita berbuat jujur, berbuat tidak menurut aturan, saya rasa itu ria-ria yang seperti itu akan hilang dengan sendirinya saja begitu. Saya yakin itu.